Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti Undang-Undang Ciptaker, Cipta Kerja, atau dulu pernah diplesetkan Undang-Undang Cilaka begitu ya, Cipta Lapangan Kerja, tapi sudah menjadi Undang-Undang Ciptaker yang kemudian dikeluarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Ciptaker ini inkonstitusional ya, atau tidak bertentangan dengan konstitusi begitu, tetapi secara bersyarat ya. Dan ini diberi waktu pemerintah selama 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Jika tidak diperbaiki maka akan menjadi tidak berlaku secara permanen. Meskipun ini masih agak bingung ya sebenarnya. Ini berarti Undang-Undang Ciptaker ini masih berlaku atau bagaimana begini. Nanti kita akan bahas, tapi yang ingin kita perbincangkan juga hari ini karena tentu publik masih ingat, sangat ingat ya, betapa banyak penolakan ketika Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ini ya dikeluarkan, disahkan, sampai demo-demo anak-anak STM waktu itu, dan hasilnya banyak korbannya. Anak STM banyak yang ditangkap juga begitu ya, dan aktivis kami juga beberapa tokoh banyak yang ditangkap gara-gara memprotes Undang-Undang Ciptaker yang dikatakan bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan UUD 45, bertentangan dengan konstitusi, tapi ternyata justru mereka dipenjarakan. Ada Syahganda Nainggolan mendekam di penjara 10 bulan, ada Jumhur Hidayat, ada Anton Permana, kemudian ada Ustazah Kingkin waktu itu ya, guru ngaji sebenarnya ya, ikut di penjara katanya menyebarkan hoax begitu ya. Nah, entah siapa yang hoax sebenarnya, tapi pasti publik juga masih ingat ini Menkominfo kita ya mengatakan waktu itu Johnny G. Plate, pokoknya kalau pemerintah sudah bilang hoax, ya hoax. Ya udah diam semua. Yang protes masuk penjara seperti itu. Tapi apa jadinya ternyata ketika sekarang 1 tahun kemudian ini ya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa sebenarnya ya benar Undang-Undang Ciptaker itu inkonstitusional begitulah. Siapa yang hoax ini kalau begitu ya kan? Padahal ini korbannya tadi sudah banyak. Salah satunya ini hadir di studio Realita TV kali ini ada Jumhur Hidayat. Assalamualaikum Bang Jumhur. Waalaikumsalam. Ada juga Ferry Yuliantono ini ya. Katanya nyaris korban juga. Bentar lagi. Ntar lagi, jangan dong, mudah-mudahan ini. Tapi publik pasti masih ingat ini, Bang Jumhur ya, bagaimana dulu udah tersebar di semua stasiun televisi pakai baju orange, di borgol, sempet gini-gini gitu ya, di borgol seperti layaknya penjahat begitu ya. Nah ini tapi ternyata apa yang dikatakan Jumhur itu terbukti yang benar begitu ya sebenarnya, tapi publik masih bingung ini. Tolong dijelaskan dulu, tuntutan jaksa sampai masuk penjara itu apa sih sebenarnya? Kesalahan Jumhur menurut pemerintah ini apa? Sederhana kok. Kita bilang Undang-Undang Omnibus Law ini bermasalah dan merugikan bagi banyak rakyat, kaum buruh, masyarakat adat dan sebagainya. Pihak pemerintah mengatakan tidak, Undang-Undang Omnibus Law baik, menguntungkan buruh juga, malah tidak merugikan seperti yang dibilang Jumhur. Maka Jumhur melakukan kebohongan. Bilangnya Jumhur di mana nih yang di sidang tuh? Saya di Twitter tentunya. Di medsos, yang masuk di persidangan Twitter, itu. Kritik ya. Jadi intinya begitu. Jadi pada saat pemerintah mengatakan ini yang benar, saya bilang itu tidak benar ya, karena dia kuasa maka saya dimasukkan penjara gitu aja sebetulnya. Ternyata yang benar saya gitu loh. Mahkamah Konstitusi kan hal itu membenarkan. Ya. Yang melanggar konstitusi. Tapi penasaran sebenarnya kata-katanya Jumhur yang sampai harus mendekam di penjara itu seperti apa sih? Ya ada 2 Twitter saya. Yang pertama, buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah. Jadi seluruh undang-undang Omnibus Law itu isinya akan mengarahkan kita ke sana. Itu pernyataan dong, ya kan? Nah, yang kedua, ada dulu berita di Kompas, isinya 35 investors yang bagus-bagus ya. Dia bikin surat ke Presiden, surat terbuka tentang keresahannya karena undang-undang ini dianggap mengabaikan soal lingkungan hidup, soal human rights, soal tenaga kerja dan sebagainya. Mereka kalau investor juga nggak mau berbisnis tapi mengabaikan itu. Dia kirim surat tentang undang-undang ini. Nah, diberitakan oleh Kompas proses bikin surat. Nah, saya kutip, tapi saya kasih caption, undang-undang ini, maksudnya Omnibus Law ya, memang untuk
primitive investors dari RRC. Kalau dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab, ya seperti di bawah ini, klik berita yang tadi. Gitu. Jadi clear banget. Bohongnya di mana dong? Kenapa? Nah kalau menurut dia bohongnya, pertama ya tadi soal menurut pemerintah itu benar bagus. Menurut saya itu jelek undang-undang. Itu bohong. Nah, dianggap bohong dong saya. Itu kan pendapat. Ya, itulah makanya orang bilang itu pendapat, tapi dianggap kamu berbohong karena sebenarnya ini bagus gitu loh. Kalau bagus harusnya bilang bagus dan dibilang jelek, kira-kira begitu. Ya kan? Sangat sederhana sebenarnya. Enggak, orang bohong itu kalau misalnya orang baju merah dibilang baju hitam, itu bohong. Iya. Tapi kalau orang bilang ini merahnya nggak cocok, iya, ini dipakai iya, dia itu nggak cocok, itu bukan bohong lah. Harusnya begitu. Referensinya pendapat. Jadi monopoli kebenaran itu dari pemerintah. Ketika kita berbeda dengan pemerintah menyatakan itu tidak benar, kita dianggap bermasalah. Nah, Twitter kedua yang share berita 35 investor itu bohongnya di mana? Nah, kalau itu ada lagi pernyataan dari bahwa di kemudian hari, beberapa sehari 2 hari kemudian itu Kepala BKPM mengatakan 35 investor ini nggak pernah invest di Indonesia. Nah, sehingga suratnya 30 investor itu ya berbeda dengan yang sebenarnya dia nggak pernah invest, tapi kalau dia ngomong, dianggap ini kebohongan. Jadi saya juga nggak ngerti. Jadi dianggap akhirnya jadi jaksa. Kalau nggak pernah investor, kalau kirim surat berarti dia bohong. Bohong. Nah, jaksa itu bilang Kompas berbohong. Itu dituntutannya loh. Yang salah Kompas kan. Jadi di Kompas dituntutannya bahwa berita itu mengandung ketidakbenaran, alias bohong lah gitu. Maka saya menyebarkan berita bohong. Itu tuntutannya sangat, makanya saya mau ketawa gitu. Makanya saya bilang sama Pak Hakim, saya bilang, kalau Kompas itu memberitakan 35 investor mengirim bangkai ke istana, nah itu baru Kompas berbohong. Karena 35 investor itu nggak mengirim bangkai. Yang dia kirim surat terbuka, isinya soal Omnibus Law kesersahan. Jadi Kompas tidak berbohong. Berarti saya juga nggak berbohong. Ya, tapi terus ya, berlanjut sidang itu dengan berdasarkan Twitter itu aja? Berlanjut sampai divonis. Vonis 10 bulan. 10 bulan dan sudah dijalankan 7 bulan. Masih ada 3 bulan lagi. Nggak tahu nih 3 bulan lagi apa mau dipaksain, ya kan? Atau saya memang betul. Kalau teorinya ya yang menjadi pokok permasalahannya udah jelas, ya harusnya saya malah bukan lagi dibebaskan kayak Saganda bilang, harusnya rehabilitasi, di amnesti atau di abolisi, yang ganti rugi kalau perlu, karena jelas menjadi pokok permasalahan yang Omnibus Law sudah dinyatakan melanggar konstitusi. Dan gantian penguasanya di penjara, karena yang makar mereka. Ya, makar. Yang bohong berarti dia yang menyebarkan berita bohong dong ya, karena kan orang bilang ini inkonstitusional dikatakan konstitusional, berarti bohong dong, padahal sebenarnya inkonstitusional. Dan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional. Nah iya, berarti yang bohong yang bilang konstitusional. Betul. Dong. Ya dong. Sekarang udah pinter. Sampai bingung, kebayang nggak sih ya jika kita harus mendekam di penjara, dirampas kebebasannya selama 7 bulan, Saganda 10 bulan, padahal waktu itu masa COVID lagi. Artinya mempertaruhkan nyawa juga kan ya? Pisah dengan keluarga, sempat kena COVID katanya. Kena. Ya nggak apa-apa, udah kita wakafkan lah hidup kita ya. Untuk satu keyakinan ya. Ya, tapi tetap saja ini untuk alasan ya wakaf sih wakaf, tapi ini untuk alasan yang konyol begitu loh menurut saya. Ya, kalau buat kita nggak konyol. Buat kita ini perjuangan. Konyolnya di mana? Orang kita alasannya itu loh, alasan pemerintah konyol gitu loh membicarakannya untuk kesalahan yang dicari-cari menurut saya begitu. Silahkan masyarakat menilai aja. Ya, tapi tentunya bisakah seseorang harus mendekam 10 bulan, 7 bulan di penjara begitu saja, begitu tanpa ada ya minimal permintaan maaf dong mestinya ya? Dari negara begitu atau pemerintah. Amnesti, kemudian abolisi, dibebaskan, kemudian ya. Ya, kalau jauh-jauh minimal ada permintaan maaf lah. Itu aja Pak, yang Arteria Dahlan sama itu Pasar Ibu aja udah minta maaf ya, maafan. Nggak nyambung ya. Ya seharusnya lebih mudah lah minta maaf ya. Sekarang sudah jelas salah kan. Nggak usah panjang-panjang proses. Udah gitu ada juga yang. Kalau pemerintah yang disikapi sekarang, kemarin disampaikan oleh Menteri Menko Perekonomian, justru pemerintah tidak merasa bersalah. Yang dilakukan adalah melakukan revisi untuk kemudian diserahkan kembali
itu tetap menjadi. Loh, revisi itu kan ada yang salah toh. Iya, tapi itu kan juga menjadi rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, pemerintah tidak merasa punya salah terhadap apa undang-undang tersebut. Jadi yang dilakukan mereka adalah merevisi. Jadi bukan mengakui bahwa ini inkonstitusional, mereka mendukung sepenuhnya keputusan MK bahwa ini dibatalkan gitu, tapi mereka malah mendorong melakukan revisi. Tapi kalau mempenjarakan orang yang bilang itu inkonstitusional, salah dong pemerintah dalam hal ini. Kalau lihat apa yang dilakukan Menko Perekonomian, mereka merasa nggak salah, pasti itu. Jadi kalau permintaan suruh minta maaf, wah nggak mungkin. Memang perjuangan ini belum selesai. Jadi baiknya memang masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan terhadap undang-undang ini, memang harus memaksa untuk ke Mahkamah Konstitusi supaya menjelaskan bahwa ini gimana selama 2 tahun ini, apakah ini aturan tetap berlaku atau jangan-jangan juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bikin peraturan pemerintah dihitung sebelum dibikin backdate gitu segala macam. Itu bisa juga. Kalau pemerintahnya dengan logikanya seperti ini, saya malah yakin mereka merasa yang dilakukan itu benar. Nah, ini perjuangan belum selesai. Jadi memang rakyat tetap harus nuntut bahwa alhamdulillah MK bisa memutuskan itu. Tapi kaget nggak ini, menduga nggak MK mengeluarkan keputusan seperti ini? Karena kan kita tadinya terus terang banyak publik yang skeptis begitu ya. Udah demo di mana-mana nggak didengarkan. Kayaknya semua lini, semua lembaga itu sudah dikuasai oligarki. Ternyata tidak semua ini ya. Ya, mungkin ada angin perubahan juga. Jadi Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu, menurut saya pesanan Tiongkok lah yang dititipkan kepada pemerintahan saat ini untuk memberi karpet merah semua fasilitas yang dimaktub di dalam undang-undang tersebut. Nah, ternyata memang ada penolakan karena ada dampak terhadap lingkungan, terhadap pekerja dan macam-macam. Nah, perlawanan itu kemudian terjadi dan salah satu yang menjadi korban adalah teman-teman Mas Jumhur dan lain sebagainya yang kemudian mendapatkan konsekuensi harus dipenjara. Ada yang di kampus mahasiswa ada yang meninggal juga, itu jangan lupa di Kendari dan segala macam tuh ada. Oh iya. Iya. Gara-gara demo undang-undang Cipta Kerja di Kendari. Itu kalau mau ngomongin soal korban banyak banget. Nah, itu ribuan kok. Iya. Walaupun dibebasin ya, Bro, tapi ditangkap gitu. Iya, dan memang kita nggak ingin negara ini dikuasai oleh Tiongkok dengan Omnibus Law-nya itu, karena Omnibus Law itu kan terlalu mengabaikan banyak sekali aspek gitu. Dan sekarang kalau MK begitu, bisa jadi karena memang satu dan lain hal. Bisa jadi ini disebabkan karena ada perkembangan dinamika geopolitik, di mana sekarang Tiongkok juga dijadikan quote-unquote musuh kolektif dari banyak negara di dunia ini. Ya MK mungkin merasa bahwa undang-undang ini sebenarnya cuma titipan Tiongkok kepada pemerintahan Pak Jokowi ini. Dan di banyak negara undang-undang yang seperti ini cuma dilakukan di negara Afrika yang memang didominasi investasinya oleh Tiongkok. Kalau yang tadi benar, investasinya benar, mereka pasti tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup, aspek-aspek yang sifatnya hak asasi manusia dan yang lain-lainnya. Soal itu memang sudah dikonfirmasi nih ya, dimuat di Republika dan banyak media lainnya. Judulnya, mantan anggota Panja sebut ada tekanan saat buat Undang-Undang Cipta Kerja. Mantan anggota Panja RUU Cipta Kerja sebut ada tekanan internasional saat penyusunan, begitu ya. Jadi sudah diakui ini nih oleh Panjanya sendiri. Tiongkok itu. Tidak disebut Tiongkoknya tapi tekanan internasional, but you know who lah ya. Tiongkok pasti. Pasti. Ya, ini dimuat di banyak berita ini. Bagus, Wakil Ketua Fraksi ini dari PKS ya, Mulyanto menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi bertentangan ya. Ya, kemudian banyak yang mengatakan ini kalau PKS kan menolak ya waktu itu ya sama Partai Demokrat. Nah, kan itu dari isinya bertentangan, dari prosesnya juga ngaco. Jadi memang membuat ini keonaran gitu. Keonaran. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya yang melakukan keonaran,
pemerintah sendiri yang sebenarnya melakukan makar karena memang sudah terbukti inkonstitusional dan rakyat, Mas Jumhur dan teman-teman kita semua mengingatkan pemerintah jangan bikin onar, jangan makar. Oh iya, ini mungkin biar publik gak bingung. Bang Jumhur tadi kan di salah satu pasal yang dikenakan tadi kita udah ngobrol adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana ini sebenarnya undang-undang warisan kolonial ya, zaman penjajah dulu karena waktu itu kita belum punya undang-undang yang baru digunakan. Salah satunya itu adalah pasalnya yang buat tadi itu adalah menyebarkan berita yang tidak lengkap dan menimbulkan keonaran, itu yang dikenakan ya, Bang? Ya akhirnya itu, ini pasal sapu jagat lah, semua bisa kena. Barang siapa yang menyiarkan berita tidak pasti, tidak lengkap atau berlebih-lebihan, ya, yang dapat atau akan mudah menimbulkan keonaran, dihukum. Dihukum. Lah kalau yang menimbulkan keonaran ternyata pemerintah atau dalam hal ini dengan DPR yang mengeluarkan, Harusnya kena pasal itu. harusnya pasal karena iya. Itu bukan lagi, itu udah faktual onar. Bukan Kalau berita ya. artinya bukan potensial. Kalau pasal tadi masih potensial. Jadi di penjara gara-gara pasal itu sekarang Pasal itu. Ancamannya 2 tahun. 2 tahun, betul. Kena 10 bulan, nah ini berarti masih ada 3 bulan. Jadi terus gimana upaya hukumnya? Masih ada 3 bulan, lumayan loh 3 bulan dekat penjara. Iya, tinggal sekarang banding. Ya banding ya kita lihat aja banding seperti apa. Ya kalau dengan situasi sekarang banding harusnya saya bebas harusnya. Ya. Kalau lihat kayak begini kan. Jadi ini kayaknya doanya terkabul ini Bang Jumhur. Kalau masih ngelawan-lawan mungkin diganggu-ganggu lagi. Nah iya makanya. Tapi ini kembali lagi. Masih diundang sama Sarita, wah ini masih ini lagi. Ya ini kembali sekarang kita mau membahas soal putusan Mahkamah Konstitusinya ya. Yang meskipun melegakan karena sudah menyatakan inkonstitusional, tapi tetap saja membingungkan begitu ya. Betul. Karena kayaknya MK agak di tengah-tengah gitu loh. Kok kenapa nggak bilang nggak berlaku inkonstitusional begitu saja ya? Kok ada bersyaratnya. Jadi artinya masih berlaku selama 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak diperbaiki baru nggak berlaku. Nah ini yang bingung. Ya jadi ini implikasinya yang nomor 7 ini, poin 7 ya putusan MK. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tadi itu. Nah ini yang juga bikin bingung, menyatakan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Itu barometernya apa coba? Ya kan ditunda selama 2 tahun. Jadi 2 tahun ini pemerintah diharapkan melakukan revisi. Ya, terus kan? dan tidak boleh mengeluarkan bisa revisi berarti undang-undang ini berlaku. Tapi kalau nggak direvisi 2 tahun MK nyatakan ini nggak berlaku undang-undang Cipta Kerja ini. Makanya dikebut tadi itu pemerintah sekarang. Tapi selama kurun 2 tahun ini masih boleh berlaku. Itu dia menurut saya. Pemerintah kan harus menindaklanjutinya dengan bentuk peraturan pemerintah. Nah, itu yang tidak boleh di poin atau ayat mana yang tidak boleh lagi pemerintah membuat peraturan turunannya. PP lah, PP. Tapi bisa juga kalau pemerintahnya otaknya jahat nih, dia bikin peraturan pemerintah tapi backdate sebelum dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi semua civil society sekarang masyarakat harus ngeliatin nih kementerian-kementerian, institusi pemerintah nih jangan sampai mereka bikin PP yang tanggalnya mundur. Nah itulah makanya tidak boleh mengeluarkan aturan turunan baru. Setelah putusan, tapi yang lama boleh. Bukan, bisa juga bikin baru, backdate. Tapi tanggalnya sebelum keluar MK. Nanti bisa aja sekarang putusan tanggal 27. Tanggal 25 ya kemarin ya. Tiba-tiba ntar ini diputuskan tanggal 22, 23, PP ini. Padahal itu baru dibuat barusan. Nah iya, padahal. Itu bahaya loh. Nah iya. Makanya kita harus ngamati itu. Iya, berarti kalau sebelumnya boleh, harusnya nggak boleh semua dong. Backdate pun nggak boleh mestinya. Dibatalkan gitu loh maksud saya mestinya. Ya harusnya MK-nya begitu. Seharusnya yang benar itu nggak ada 2 tahun. Yang benar itu batal udah. Itu yang benar. Nah, MK ini kayak politisi. Nah, jadi di tengah-tengah begitu. Tengah-tengah, yang main kompromi kan politik. Kalau hukum kan hanya benar atau salah. Ya, karena ini akan bunyinya jadi lucu, membingungkan ya. Jadi kalau kita anggap ya undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang apapun lah menimbulkan sebuah kejahatan misalnya dalam kejahatan kemanusiaan kayak kejahatan apa terhadap lingkungan, itu berarti dibenarkan dalam 2 tahun membuat kejahatan.
Nah ya kan. Ngeri nggak, Ben? Iya. Jadi MK membenarkan terjadinya kejahatan selama 2 tahun. Iya. Kejahatan yang melanggar konstitusi. Ini kalau kita ibaratkan. Misalnya boleh menjarain orang. Itu boleh loh. Masyarakat adat yang protes karena tanahnya digusur akibat pembangunan kelapa sawit. Penjarain semua. Itu boleh. Di peraturan Omnibus Law? Boleh. Undang-undang itu boleh. Yang Omnibus Law ini. Iya. Nah, selama 2 tahun masih boleh penjarain. Nah, padahal itu kan jelas katanya melanggar. Jadi sebenarnya aneh MK ini. Enggak, dikatakan, menyatakan menangguhkan tindakan yang strategis dan berdampak luas. Mungkin itu dimasukkan strategis. Ya, itu kan sangat Jadi karet debatable. Ya. Debatable ya, karena barometernya nggak jelas. Yang jelas undang-undang buruh nggak boleh tuh. Upah minimum gubernur wajib membuat yang baru. Ini masih ada waktu, makanya gerakan buruh harus berkonsolidasi kepada daerahnya masing-masing bahwa peraturan yang berlaku sekarang ini harus dinyatakan tidak berlaku karena ini kalau dari itu menyangkut strategis dan banyak berdampak luas. Buruh ini kan seluruh Indonesia. Iya, sudah jelas. Maka itu harus dinyatakan tidak berlaku dan gubernur harus mengambil alih bahwa harus ada peraturan yang baru. Sudah jelas itu strategis dan berdampak Betul, luas betul, ya. betul. Harusnya yang nggak boleh. Karena di sini ada juga nih sebenarnya saya nggak paham yang bikin bingung. Tapi kan bukan Indonesia kalau nggak bikin Iya, bingung. kalau semuanya betul. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Iya, clear tuh. Jadi Ya, pemerintah harus tidak mempunyai revisi. kekuatan hukum Iya. bersyarat Iya. sepanjang tidak dilakukan perbaikan. Iya. Ya kalau ada perbaikan dia Berarti mau sekarang kan belum diperbaikan ya kan? Belum. Berarti sekarang nggak berlaku dong Nggak berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak Nggak boleh berlaku. Ya, cuman 2 tahun. Dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Nah iya. Nah selama belum ada, selama 2 tahun tuh nggak berlaku berarti. Berlaku, tapi dengan syarat tidak boleh bikin peraturan-peraturan. Jadi sebenarnya pemerintah ini mandek. Dan saya mohon Iya. maaf ya, investor pada lari nih. Investor pada lari. Karena nggak jelas ya, Nggak jelas. kepastian hukumnya Nggak ada nggak kepastian ada. hukum sekarang. Iya. Jadi MK bikin keonaran juga. Keonaran bagi dunia usaha dan lain-lain. Iya. Karena kalau misalnya 2 tahun tuh lama loh. Ya, harusnya orang jelas dong, orang mau invest kepastian. nih, orang mau invest dengan sekian miliar dolar gitu. Ini 2 tahun nggak jelas nih. Nggak pasti. Nggak pasti. Tapi kalau MK nyatakan itu salah pakai undang-undang yang lama, ya Selesai. sudah dia pakai undang-undang yang lama investnya. Kalau sekarang nggak. Ini invest undang-undangnya yang mana? Yang mana? Mau gitu. Tentatif begini, kok Iya, undang-undang tentatif peraturan begini? buruh yang mana? AMDAL berlaku AMDAL apa tidak? Iya. Kalau undang-undang Omnibus Law kan nggak perlu AMDAL yang ribet-ribet itu. Ini di CNN dimuat ini, gugatan ditolak, Airlangga klaim aturan turunan Ciptaker tetap berlaku. Ya, yang nggak- lama. Iya, yang Itu- lama. Iya, yang lama. Yang lama tetap berlaku ya, tapi tetap saja Tapi ini. iya, tapi kan Itu kan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha atau investor yang mau bekerja di Indonesia. Mereka sekarang menganggap bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini tidak bisa menjamin kepastian. Nah, kepastian usaha memang penting, tapi di sisi yang lain yang lebih penting adalah soal kemaslahatan rakyat. Jadi memang dari sejak awal kita curiga kenapa sih memaksakan Omnibus Law ini gitu. Jadi sekarang terjawab memang ini pesanan dari negara tertentu lah. Kalau saya berani menyebut ya memang Tiongkok. Nah sekarang Tiongkoknya sudah quote and quote jadi musuh kolektif ya mbok. Sekarang pemerintah udahlah nggak usah paksa-paksain itu, kembali aja ke peraturan yang lama yang memang nggak menimbulkan keonaran dan itu tidak menimbulkan dampak terhadap masalah Seandainya lingkungan presiden hidup, hak asasi manusia dan lain-lain gitu. langsung mengeluarkan apa? Perpu ya untuk langsung mencabut gitu bisa. Bisa. Gitu ya. Perpu Bisa. dicabut saja. cabut saja udah kembali ke yang lama. Udah kembali yang lama, Iya. selesai nih Selesai, masalah ya. iya. Jadi nggak Kalau menggantung. iya, kalau ini sih akan berhenti investasi. Menggantung ya, jalan tengah soalnya di tengah-tengah nggak jelas. Yang ini mau bagus itu kemana. betul buat Perpu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dan menyatakan kembali ya udah dicabut otomatis kembali yang lain kan. Udah. Jadi nggak perlu ada lagi perbaikan, nggak perlu lagi. Dulu alasannya kan untuk mempercepat proses segala macam. Ternyata kan bukan itu. Yang diuntungkan hanya segelintir perusahaan-perusahaan yang dari negara tertentu aja. Tapi ini mungkin Anda tanya ya, perasaannya gimana ini denger? Ya saya terus terang kalau saya pribadi kan saya udah pesimis ya sama MK ya, karena dari berbagai ininya kelihatan seperti itulah kayak membela terus gitu. Tapi ketika ada undang-undang corona yang juga beberapa itu dibatalkan ya, apa yang
masalah hukum. Masalah hukum tidak MK, ada ya. tidak ada imunitas. Perpu enggak. dibatalkan. Bukan Perpu kan jadi undang-undang kan. Iya. Tentang yang kita sebut undang-undang corona. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Yang soal APBN apa semua. Yang budgetingnya DPR Ya, diabaikan itu ya. Terus kemudian kalau ini semacam kebal hukum gitu. Kebal hukum, ada bisa kalimat. Ada kan itu kan. Nah, itu dibatalkan sama mahkamah. Sudah dibatalkan oleh MK. Nah, itu saya udah, wah ini Tapi oke juga. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020-nya bagaimana? Tidak, belum, cuman itunya aja. Nah, yang kedua soal itu Minerba, bahwa perpanjangan itu tidak otomatis. Jadi orang yang udah menguasai 20 tahun menguasai tambang, itu katanya perpanjangan otomatis kan. Nah, di Undang-Undang Minerba. Nah, sekarang nggak, tetap harus dilelang atau ke BUMN kan lah kira-kira begitu. Nah, itu saya udah agak, ini oke-oke juga nih ya. Ada harapan lah ya. Ada harapan, sedikit. tiba-tiba timpa lagi nih. Nah, yang terakhir nanti adalah threshold 20%. Nah, lagi berharap. Akan Ini lagi dinolkan. Logikanya begitu. Waduh. Bukan gitu Pak Ferry? Betul. Dan Masih itu bisa menjadi nih. perjuangan dalam waktu dekat Karena kita harus inisiasi semua itu. sumber daripada segala sumber masalah itu karena adanya threshold 20% itu untuk memilih presiden, sehingga oligarki hanya bisa menentukan 1-2 orang aja yang akan ditentukan lagi gitu. Ketika banyak orang kecewa terhadap DPR, terhadap pejabat, terhadap lembaga-lembaga lain yang dianggap sudah dikuasai oligarki, kini satu-satunya harapan ke Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Nah, ini PR terakhir ini mungkin Mahkamah Konstitusi sehingga sebelum 2024 nanti ini, setelah mengeluarkan keputusan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional adalah presidensial threshold 20%. Ini yang dinanti-nantikan ya. Jadi 0%. Menjadi 0% sehingga yang muncul di bursa capres nanti Banyak. enggak dia lagi yang sudah punya dana didanai oleh tertentu begitu ya, betul. sehingga semua bisa begitu ya. Betul. Nah, ini masih ada harapan berarti ini dari MK satu lagi nih harapan Kalau menurut publik saya MK. malah sekarang ini ada tanda-tanda rakyat menang nih. Sekarang dengan keputusan yang terakhir di Mahkamah Konstitusi soal Omnibus Law ini, dan kemudian yang soal imunitas terhadap kekuatan pemerintah untuk melaksanakan penganggaran dalam penanganan COVID ini sekarang diuji oleh kasus PCR ini, karena laporan-laporan masyarakat ke BPK, ke Polda, kemudian ke KPK, ke KPPU dan lain sebagainya. Harus ada terdakwa. Itu akan kita lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, karena kan memang tuduhan masyarakat bahwa pejabatnya, menterinya itu ikut berbisnis. Kartu prakerja, tadi perpanjangan Undang-Undang Minerba itu kalau diaudit bisa selesai besok. Kalau insya Allah kita akan melaksanakan audit untuk menjawab tantangannya Pak Luhut untuk bersedia diaudit. Kartu prakerja itu bukan kita nggak setuju. Setuju kartu prakerja, tapi jangan ada yang dikentit 5,6 triliun. Kalau itu dikembalikan ke pekerja, bisa nambah 2 juta pekerja mendapatkan uang yang seharusnya. Jadi tambahannya 2 juta. Nah, ini dikentit. 5,6 untuk pelatihan bikin kroket. Nonton bikin video. kroket, bikin apa, itu bayar 5,6 triliun. 400.000, itu 5,6 Dari triliun. 20 triliun, 5,6 triliunnya untuk itu. Nah, itu harus diusut. Nah, kita sebentar nanti lagi berlaku ada tuh. auditor rakyat, Pak Ada ya? Jumhur. Ada ya? Kita akan audit semua tuh. Oh, iya. Soal kartu prakerja, soal PCR, soal vaksin, soal segala macam selama pandemi COVID ini. Ya, meskipun dalam Undang-Undang Ciptaker ini masih setengah hati sih MK-nya ya, masih jalan aman, tapi sudah langkah maju nih ya. Dan ini tanda-tanda kemenangan rakyat dan angin perubahannya makin kencang. Gitu. Jadi ini menjadi peringatan juga buat pemerintah supaya sekarang tidak bisa lagi memaksakan karena situasinya udah berubah. Angin perubahan udah makin kencang. Sudah tidak bisa lagi semau gue gitu ya. Ya kalau pertama kan Omnibus Law ini selesai, sukses, sebentar lagi kemudian jadi Omnibus Politik. Jadi sebagian besar partai politik itu bisa satu pendapat, satu ya udah rakyat makin itu udah dikucilkan. terjadi ya. Ya makanya dengan Omnibus ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti ini, berantakan semua ini. Omnibus Law politik. Nah, ini yang menarik itu ya akarnya di presidential threshold. Salah satunya. 20% itulah Omnibus Law-nya itu di situ tuh ya, yang Termasuk electoral threshold juga tuh yang 4% ya. Parliamentary. Parliamentary threshold. threshold. Buat saya tuh kejam juga. Bayangin orang harus punya 23 kursi
baru bisa masuk DPR satu partai. Jadi kalau dia dapat 22 saja, nggak bisa masuk. Iya. Kan buat saya tuh, kenapa sih masuk aja sih 22 orang itu atau 20 orang jadi anggota DPR, nggak bisa bikin fraksi, gabung dengan fraksi lain. Dia dipilih rakyat loh. Tiba-tiba ada partai yang diganti sama partai lain yang nggak dipilih. Ini kan kejahatan terhadap demokrasi juga menurut saya. Ya, tetap aja itu suara rakyat ya. Suara rakyat. Dia milih Rama Sarita di daerah itu 300.000 orang. Cuman partainya nggak kepilih. Ya, berkarya atau apa ya? Iya, atau apapun lah namanya. Tiba-tiba nggak jadi masuk. Padahal dia menginginkan sekali Rama Sarita yang berintegritas, misalnya gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa ngomong sebagai anggota dewan. Gara-gara Parliamentary threshold itu juga problem. Iya. Apa di ini. Tapi kembali lagi ke Undang-Undang Ciptaker ini ya. Seandainya berharap tidak ya ada, karena begini loh, jejak digitalnya di mana-mana loh itulah, Jumhur pakai baju oranye di borgol itu. Saya mau nasihatin presiden ya, bikin perpu. Pengusaha itu, investor itu lebih suka kepastian. Iya. Seberat apapun kepastian itu, daripada tidak ada kepastian. Saya ini buat Pak Jokowi, buat perpu cabut Undang-Undang Omnibus Law. Artinya semua ada kepastian. Dan apa yang diharapkan, dan dua fakta juga di zaman pemerintahan sebelumnya, tanpa Undang-Undang Omnibus Law pun pertumbuhan ekonomi naik, investasi juga naik. Jadi sebetulnya ilusi-ilusi bahwa akan bagus kalau ada Omnibus Law itu nggak usah terlalu dimakan lah begitu. Jadi cabut melalui perpu, dan di situ ada kepastian bagi investor asing maupun lokal untuk bisa berbisnis, siapapun. Dan Indonesia akan selamat. Kalau nggak 2 tahun ini, nggak jelas semua, pasti tidak selamat. Gitu. Jadi, please, Presiden, gunakan hak konstitusionalnya, buat perpu, cabut Undang-Undang Omnibus Law. Seperti itu. Itu permintaannya kepada Presiden? Ya, bukan. Karena untuk menyelamatkan negara, saya ngasih masukan nih. Ya, saya ngasih masukan. Tapi nggak minta selain untuk menyelamatkan negara, nggak minta Presiden untuk minta maaf ini? Oh, kalau itu kan pribadi ya, kalau harus dong kepada semua ya, kepada korban-korban yang demonstrasi, yang mengkritik Omnibus Law, yang dikendari itu, minta maaf, yang meninggal, yang apa, silahkan ya, dia meminta maaf, harus pemerintah resmi itu ideal. Tapi untuk ke depan lah ya, itu juga. Baik. Gitu Pak Ferry ya. Iya. Dan tambahan, Apa tuh? segera bersikap tegas terhadap Pak Luhut dan Pak Ya. Erick Thohir. Dan dalam Erlangga kasus juga. Erlangga, PCH. Iya. kartu prakerja. Nah, Bapak, Supaya nanti kalau tidak, nanti masyarakat menganggap bahwa presiden ya ikut itu terlibat dan mendiamkan itu ya dalam tindak pidana korupsi ya ikut serta. tapi seperti yang disampaikan Bang Ferry tadi ya, bahwa pemerintah ini masih merasa tidak salah dan akan memperbaiki. Kalau kenyataannya pilihan tadi bukan seperti perpu tadi, tapi diperbaiki cepet-cepetan begitu ya, nggak sampai 2 tahun, jadi cepet ada kepastian gitu. Ya. Segera gitu diperbaiki. Ya gini ya, memperbaiki itu kan bukan kayak taruh di kamar perbaiki, nggak begitu. Harus lagi dimulai dari, dia cacat formil. Cacat formil artinya proses pembentukannya udah salah. Artinya lo harus bikin dari nol lagi. Dari nol lagi, semua lagi gitu. Lo itu 2 tahun tuh waktu yang sangat pendek. Kalau dalam proses pembentukan undang-undang, kalau mau mengikuti yang sebenarnya. Kalau dia nggak mengikuti yang sebenarnya, ditolak lagi nanti. Digugat lagi. Digugat gitu lagi. Ya. Karena kan Udahlah, jelas. ikut aja yang lama, ngapain lagi maksain itu, terus nggak usah lagi bikin Yang Tapi kalau proyek yang lihat aneh-aneh, respon pemerintah, ibu kota Erlangga dan baru, lain-lainnya. kereta api cepet, itu berhenti aja udah 2 tahun ini kerjain dengan aturan undang-undang yang lama, konsentrasi tapi ada kepastian negara-negara yang lain, investor yang lain juga jangan terlalu Tiongkok banget lah, udah selamat. Tapi kalau maksain yang aneh-aneh terus kemudian masih merasa itu ya kita Ya kan lihat tadi aja. kan Bang Ferry yang bilang merasa tidak bersalah, sepertinya bahwa akan direvisi, itu aja tugasnya. Jika kemudian direvisi cepat-cepat, kemudian dikondisikan agar nggak ditolak lagi kan bisa sebenarnya. Kita lihat sikapnya itu kan dari Pak Erlangga. Makanya tadi Presiden diingatkan, udah sebagai Presiden, sebagai pemimpin ambil keputusan, keluarin perpu, menteri-menteri yang lain ikut saya. Jangan kemudian misalkan ada Pak Menko Perekonomian, kita akan revisi, terus nanti Pak Erlangganya ngasih masukan ke Pak Jokowi, Pak Jokowinya ikut pendapat itu, malah makin repot. 2 tahun tuh lama sekali. Udah sekarang jadi presiden beneran. Bagi pengusaha ya, kalau nggak ada kepastian tuh, jadi gini, bagi pengusaha 2 tahun itu lama sekali. Ini apa nih kepastian? Tapi bagi pembentukan undang-undang 2 tahun itu singkat sekali. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi nggak ada revisi yuk, oke kita targetan 6 bulan, nggak bisa begitu.
harus melalui prosedur formalnya itu jelas. Nah, gitu Sampai loh. sekarang banyak undang-undang yang udah tahunan belum disahkan. apalagi Gitu, itu itu. maksud saya gitu. Jadi lebih baik, betul, lebih baik ya udah buat kepastian buat semua pihak, bikin yang Apalagi cabul. undang-undang yang kontroversial begini, pasti banyak lah penolakan nanti Iya. demo lagi. Oh, demo lagi, Aduh, apalagi. energi publik ini Iya. kenapa sih kok ngotot banget ini Omnibus Law ini? Ya mungkin mau 3 periode juga bisa juga. Tapi kan sekarang kemungkinan 3 periode atau penambahan masa bakti presiden untuk diperpanjang kan makin mengecil. Udah kelihatan rakyat Lah nggak apa mau. hubungannya Jadi ya Omnibus udah. Law sama 3 periode? Ya kan setelah Omnibus Law, Omnibus Politik. Habis itu terus yang tadi dong. Ya, kecenderungan orang yang di dalam kekuasaan seperti itu. Tapi sekarang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi pelajaran buat presiden untuk mengambil keputusan. Misalkan tadi mengeluarkan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, udah ikut aturan yang lama, berhenti untuk melanjutkan Omnibus Law itu. Dan semua Menko, semua menteri, kabinet semuanya bekerja berdasarkan keputusan presiden itu. Jadi jangan presiden ikut lagi masukan-masukan Wah, dari yang lain, ini ngeri nih. kacau. Dan Ini ini kan pasti ngeri. titipan juga, ada banyak kepentingan-kepentingan yang masuk di balik undang-undang tersebut, pasal-pasalnya segala macam, pasti banyak yang Tapi kalau melihat berkepentingan. perjalanan proses pembentukan undang-undang ini kan udah kelihatan banget tarik-menariknya, kepentingannya luar biasa sampai jumlah halamannya pun ganti-ganti waktu itu. Udah Tapi disahkan loh. undang-undang sepenting ini diprosesnya cepat, dibahasnya cepat, terlalu kecepetan, Cepet dan ugal-ugalan lah. Jadi orang bisa melihat bahwa ini tarik-menarik kepentingannya luar biasa begitu ya. Sebentar dihapus, nggak ada sekian halaman 1.800, sebentar sekian. Itu menunjukkan kan ada halaman yang dicoret itu artinya Ya, kalau bisa bertambah. brengsek. Udah, jangan dibahas lagi, udah pasti brengsek lah. Nah, Udah. enggak Salah itu. maksud saya jika melihat prosesnya sudah banyak kepentingan, rasanya tidak semudah itulah tarik-menarik kepentingan itu tiba-tiba hilang begitu loh Ya, sekarang. Tapi keputusan saya bilang- Mahkamah Konstitusinya begitu. Begitu Bisa J. Tapi yang saya bilang, bagi pengusaha lebih baik ada peraturan walaupun berat tapi pasti, Iya. ketimbang nggak pasti. Ini yang berlaku yang mana? Coba ramal kita mau invest, pajaknya 20% misalnya. Peraturan yang baru pajaknya 5%. Misalnya yang Omnibus Law contohnya misalnya gitu ya. Terus tapi nggak pasti karena belum boleh nih. Kemudian udah gue sekarang kerja dengan cash flow yang 20% aja pajak. Biar hitungannya jelas lah. Nah, semua. Gitu. Tiba-tiba lu pakai yang ini, tiba-tiba berubah, kacau semua, misalnya. Jadi kalau pengusaha tuh, ya saya bukan dari sisi pengusaha, enggak Itu ya. kalau Ada tarik-menarik kepentingannya dari hanya pengusaha. Gerakan koperasi. Di dalam Omnibus Law itu Undang-Undang Cipta Kerja, koperasi bisa didirikan oleh 3 orang. Idenya siapa kita juga nggak tahu tuh. Sekarang 9, ya yang sekarang Setelah 9. kita gerakan koperasi Jadi memberi 9. masukan bahwa koperasi itu kenapa harus dibentuk 20 orang? Karena itu merupakan perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Dan dulu founding fathers kita 20 orang itu sebagai manifestasi ini orang. Jadi nggak bisa kemudian disederhanakan Jadi koperasi dijadiin 3 orang. Ada 3, RU-nya 3. Satu konglomerat, sopir sama asistennya bisa bikin koperasi itu. Pinjam duit dari bank. Terus pinjam duit, pakai duit pemulihan ekonomi atas nama koperasi kan brengsek. Untung udah Nah, ini. idenya siapa kok bisa tiba-tiba koperasi 3 orang bisa diusulkan 3 orang? Usulan awalnya ya, awalnya. Akhirnya berubah jadi Kayak 9. gitu. Ya, kan apalagi di pasal di undang-undang yang lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang soal buruh, makanya buruh juga langsung ini. Ya, Tapi kan banyak juga yang nggak mengkritisi karena undang-undang itu mengatur banyak hal juga. Banyak hal maksudnya. Ya kan banyak juga yang lain-lain yang Iya. orang nggak kritisi karena memang udah nggak ngerti juga apa yang dibahas, langsung baca masuk juga DPR, sekian ribu langsung halaman. langsung diketok, langsung setujuin, langsung udah 78 nggak ada daftar inventarisasi. 78 undang-undang lu bayangin. Iya. Jadi gimana tiba-tiba rut gitu. Batal pasal ini batal, undang-undang ini pasal ini batal, wow nggak sempat orang. Nggak bisa baca. Ya, Iya. tapi lepas dari ini semua, kembali ke masalah sekarang ini kan memang terlihat penjara itu seperti menanti begitu, siap menanti. Selamat datang Pak. Jadi seperti lebih mudah untuk masuk penjara. Mungkin ini juga momentum ini dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali agar nggak gampang-gampang memenjarakan orang ini, Bang Jumhur. Ya memang gaya pemerintahan sekarang tuh ikut dengan gaya pemerintahan Tiongkok. Gayanya dalam politik ya, ingin serba monopoli gitu loh. Termasuk
udah keras saja terhadap rakyat, keras terhadap pengunjuk rasa, keras terhadap ini gitu. Itu kan gaya-gaya di sana gitu. Itu dilakukan. Tapi sekarang nggak mungkin lagi itu bisa dilakukan gitu. Kalau itu dilakukan ya menurut saya sih ya nggak apa-apa, nekat aja gitu loh menurut saya. Ya yang pasti semua orang nggak mau ya di penjara untuk alasan yang nggak jelas 7 bulan, 10 bulan. Pak Luhut mau nggak di penjara 7 bulan? Iya, enggak Nggak ya. mau pasti orang kan? Ya nanti ya kita lihat aja. Kalau di penjara untuk urusan yang karena salah ya orang Lain harus lagi. lain lagi. Orang korupsi misalnya. Makanya kalau Pak Ferry dan teman-teman membongkar PCR, kartu prakerja dan lain-lainnya, dan itu terbukti misalnya, ya kenapa tidak masuk penjara gitu loh. Nah, itu. Jadi jangan juga bilang masuk penjara sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang salah. Kalau memang tuh nanti. bukan ini. Oh, yang mereka itu, oknum ini. iya. Pak Ferry membongkar ternyata ada kolusi dan nepotisme, dan KPK kan udah nerima laporan. Ini udah nerima, tiba-tiba ya masuk penjara ya. Jangan kita bersedih hati dengan itu, karena itu kejahatan luar biasa kan. Iya. Tapi Korupsi kalau gitu Pak ya Ferry. tadi tuh ya, tapi kalau kemanusiaan malah. Iya. kalau dari kami sendiri misalnya kan yang banyak aktivis kami ada 3 orang ya di kami ya. Ya enggak juga yang lain banyak mahasiswa itu. Jadi banyak. Pak Jumhur ketika menentang Omnibus Law itu mungkin dari teman-teman di luar Saya serikat negeri, buruh, kan? lembaga-lembaga luar negeri yang menghubungi kami gitu menanggapi peristiwa penangkapan teman-teman ini, mereka menganggap bahwa Mas Jumhur dan teman-teman Sangganda adalah tokoh-tokoh yang anti kebijakan turunan dari One Belt One Road-nya Tiongkok yang namanya Omnibus Law itu. Masyarakat kita itu begitu Mas Jumhur. Jadi tenang aja, dan kebetulan sekarang angin perubahannya sudah sampai ke Indonesia, Tiongkok, mudah-mudahan ya ini jadi renungannya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi angin perubahan sudah masuk ke Indonesia. Harus segera direspon ya agar nggak jadi angin topan nanti. Iya. Kira-kira gitu. Ya intinya inilah kekeras kepalaan itu akan berakibat rakyat yang menderita. Misalnya masih berkeras juga gitu ya tentang undang-undang ini, nggak ada keputusan. Lebih kacau, nggak ada pertumbuhan ekonomi, nggak ada investasi atau berkurang gitu. Kan yang merugi rakyat juga jadinya. Karena saya ingat kayaknya terakhir kita ada demo besar-besaran ya Omnibus Law ya, setelah itu kan pandemi terus dan terus terakhir kemarin masih puluhan ribu orang bergerak kan. Ya. Kemarin itu loh demo buruh-buruh demo. di Cianjur, bahkan udah dengan permintaan Jokowi mundur kan. Kalau cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Itu kan luar biasa tuh artinya. Dan itu di tempat lain sedang berkonsolidasi juga gitu. Apa iya seperti itu yang akan terjadi kalau sama-sama keras kepala? Karena memang ada teori korporatokrasi itu hanya bisa dicegah atau dilawan oleh kekuatan massa aksi. Yang lain-lain intelektual, orang pinter, doktor, profesor gak akan bisa memenang. Karena akal sehat itu udah dibekukan. Kan banyak sekarang profesor jadi bodoh, doktor jadi bodoh dalam situasi ini kan Pak Ferry ya. Iya. Nah, karena itu tadi, itu karena oligarki itu. Oleh korporatokrasi, kekuasaan negara yang didukung oleh kekuasaan oligarki, korporat. Nah, ini hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa. Iya. Teorinya begitu. Nah, ini udah mulai kelihatan. Pak Ferry ya? Betul nggak Pak Ferry? Betul loh. Betul ya? Gue bilang angin perubahan gitu. Jadi, angin perubahan Nah, ya udah. ini kan teorinya, ini akan berkelindan terus dengan kekuatan yang lain. Nah, ini dan tambah lagi misalnya Pak Jokowi harus bersikap tegas terhadap Pak Luhut dan Erick Thohir dalam Pemerintahan kasus bersih, PCR. betul. Jadi ini udah ke Pak Jokowi semua. ke Pak Jokowi sekarang. Omnibus Law cabut atau Pak Jokowi lagi. Gitu. Jadi Nggak bisa semuanya dilempar lagi ke Nggak bisa. DPR. Sekarang udah udah jundulnya ke atas. Iya, karena semua sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Iya. DPR sudah mengesahkan, Iya. ya kan. Iya. Sekarang bola sudah ada di Iya. presiden. Udah jundul ke presiden semua. Udah jundul. Berbagai kasus jundulnya ke dia jadi. Iya. Ya dia tinggal bersikap aja. Baik, terima kasih ini Siap. Bang Jumhur, Siap. Bang Ferry. Menarik tadi ya. Selain dulu kan sebelum ini kita tahu ada kleptokrasi katanya ya. Di Indonesia ini ada kleptokrasi. Korporatokrasi. Sekarang ada lagi korporatokrasi Iya. begitu ya. Kekuasaan demokrasi yang didukung bukan Korporat. demokrasi dengan korporat begitu ya.
Dan ujung-ujungnya kleptokrasi juga. Ya, ujungnya Dikuasai maling juga untuk ya itu kan biasanya. Baik, sekali lagi terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Tentunya pasti banyak ini yang punya pendapat atau komen ya. Terus silakan tulis, kita baca satu persatu. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you nih Bang Jumur, thank you.